Oke, nah sekarang kita akan membahas summary atau ringkasan dari bahasan kita tentang resilience yang kedua ini. Yang pertama adalah bahwa short lag, jadi lag jeda antara tanda-tanda awal dengan sampai kejadian suatu bencana itu adalah lag, dan lag yang pendek itu berbahaya. Contoh misalnya seperti gempa itu nggak bisa dideteksi ya. Tapi kalau yang long lag itu memberikan sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Ya, contoh misalnya pandemik COVID itu sebenarnya lagnya agak panjang ya untuk sampai ke Indonesia. Oke, dan ini nanti kita ingat lagi bahas tentang konsekuensi, tentang probability, bagaimana ada lag yang negatif begitu. Nah ini adalah short lag, ini adalah bahaya, long lag adalah bentuk opportunity, sebuah peluang. Kemudian beberapa cara untuk mendeteksi disruption, ya kita sudah membahas juga, membahas tanda-tandanya, penyebab-penyebabnya, dan ini kita harus alert dan harus ready, ya harus siap, harus waspada. Yang ketiga adalah redundancy. Nah, redundancy ini memungkinkan bagi kita untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi. Tapi redundancy ini mahal, ya. Tapi ini memberikan kepada kita untuk bisa bernafas dulu, catch breath, ya, dan akhirnya bisa memberikan respon, tetap bisa memberikan respon. Yang keempat adalah flexibility, ya. Flexibility bermakna memungkinkan interchangeability, memungkinkan dipertukar-tukarkan, diganti-ganti, dipindah-pindah posisi. Interchangeability dalam mesin, orang, pabrik, fasilitas, semuanya interchangeability, maka itu menimbulkan flexibility. Misalnya interchangeability, ada orang yang kerjanya nyapu-nyapu, dia bisa juga jadi petugas keamanan, dia bisa juga menjadi petugas kesehatan misalnya ya, untuk penolongan pertama, interchangeability. Postponement and risk pooling help. Ya, jadi beberapa produk tidak harus sampai jadi, kadang-kadang bisa kita tunda dulu, tunggu dulu, baru nanti diwarnain bajunya sesuai dengan keinginan customer kalau contoh yang kemarin. Atau misalnya produk nggak perlu dirakit dulu, siap sedia dulu partnya, baru jelas oh dia mintanya mobil Xenia, baru dirakit ke bentuk Xenia, atau ya oh dia mintanya butuhnya Avanza, nah baru dirakit ke Avanza misalnya begitu. Jadi ada postponement sehingga ada resiko-resiko yang berubah-ubah itu bisa terantisipasi. Kemudian ada EOC, Operations and Response should be drilled. Nah ini Emergency Office Center, ya Emergency Operation Center ini harus responsnya dilatih begitu. Perlu ada dan juga dilatih. Kalau biayanya mahal ya mungkin ada satu orang dulu saja sebagai PJ-nya, penanggung jawabnya. Kemudian ada number of process can be used to manage shortage. Ya, jadi kita sudah bahas ada 5 tahapan tadi yang sebelah kiri, kita mundur dikit. Nah ini ya 5 hal yang bisa kita lakukan. Ini buku-buku yang bisa coba Anda dalami kalau ingin membahas tentang resilience, khususnya supply chain resilience, supply chain risk. Ini adalah beberapa source and image information.